Halo para hentolover wibu dan toko sekalian yang hidupnya masih kesepian sampai sekarang meskipun dia selalu berpikir dirinya lah tokoh utama. Ya, sesuai judul yang lo bacanya, kali ini gue bakal merekomendasikan top 10 anime romance dengan cewek yang cemburuan. Jadi kalau kalian suka dengan karakter cewek yang suka cemburuan, kalian wajib nonton anime-anime yang ada rekomendasi ini. Dan mending kita langsung aja ke list rekomendasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Wibu no Jidewa Owaru des. Ini dia Boku no Kokoro no Yabayatsu. Kalau kalian nonton anime ini, aku jamin kalian bakal senyum-senyum sendiri cuy. Kyotaro Ichikawa adalah anak laki-laki yang mungkin terlihat seperti anak SMP lain pada umumnya. Tapi Kyotaro sebenarnya adalah seorang Chunibyo akut macam kalian yang berpikir bisa mengalahkan Raja Iblis. Ya, di dalam hatinya dia berimajinasi menjadi seorang pembunuh. Dia berfantasi membunuh Ana Yamada, gadis cantik murah senyum kasta tertinggi di sekolahnya. Namun hari demi hari dia mengamati Yamada, ia menyadari ternyata Yamada tak seperti yang dia pikirkan. Ini anime adalah anime komedi romantis anak suram dengan gadis cantik yang akan membuat kalian cengar-cengir melihatnya cuy. Jadi kalau kalian belum menonton anime ini, aku saranin tonton cuy. Golden Time. Ya, anime ini sangat gue rekomendasikan untuk kalian yang belum pernah nonton anime ini sama sekali. Dan ya, gue cuma mau bilang romance-nya dapat, dramanya dapat, dan ya, gue jamin jiwa jomblo kalian pasti bergetar nonton anime yang satu ini. Jadi nggak perlu banyak bacot tentang anime ini, dan gue nggak perlu terlalu menjelaskan tentang sinopsisnya. Yang penting bagi kalian yang belum pernah nonton, tonton animenya cuy. Oke? School Days. Salah satu anime yang sangat tidak aku rekomendasikan untuk kalian tonton teman-teman. Anime ini bercerita tentang pemuda bernama Ito Makoto yang jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Katsura Kotonoha. Makoto yang pemalu dibantu teman dekatnya, Sayoji Sekai, yang ternyata juga menyimpan rasa kepada si Makoto. Intinya teman-teman, anime ini sangat erat dengan kata NTR. Dan ya, sangat tidak worth it untuk kalian tonton tentunya teman-teman. Dan kalau kalian nanya endingnya macam mana, ya, gue saranin sih jangan tonton lah. Sakuraso no Pet Nakanojo. Sakuraso adalah sarama campuran khusus murid jurusan seni akademi Suiko. Kanda Sorata, murid reguler yang dipindahkan ke asrama Sakuraso karena memungut kucing liar. Sorata yang awalnya ingin segera keluar dari Sakuraso malah ditugaskan Chiro Sensei untuk merawat keponakannya, Shina Mashiro. Keponakannya adalah seorang pelukis terkenal yang baru saja pindah dari Inggris. Yang mengejutkan meskipun Shina satu angkatan dengan si Sorata, tapi dia sama sekali tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dimulailah kehidupan Sorata yang awalnya biasa aja menjadi lebih berwarna semenjak datang ke Sakuraso. Ini ya teman-teman, anime ini sangat aku rekomendasikan untuk kalian tonton tentunya bagi kalian yang belum pernah nonton animenya. Dan yap, anime ini sangat recommended lah cuy. Kako no Inazuki. Nagi Umino, siswa SMA Megurogawa kelas 2 berumur 16 tahun yang saat lahir tertukar. Malam ini dia diundang untuk makan malam dan bertemu dengan orang tua kandungnya. Ketika mau ke tempat pertemuan, di perjalanan si Nagi tak sengaja bertemu dengan Erika Amano, gadis populer yang tiba-tiba memaksanya untuk menjadi pacar bohongannya agar dia tidak jadi dijodohkan oleh orang tuanya. Namun ketika si Nagi bertemu dengan orang tua kandungnya, ia kaget ternyata ayah dan ibu kandungnya adalah orang tua yang membesarkan Erika. Iya, ini adalah anime romance yang sangat gue rekomendasikan untuk kalian tonton tentunya, karena gue sendiri masih ngikutin manganya juga sampai saat ini. Dan ya, ini sangat worth it untuk kalian tonton tentunya. Itazura Nakis. Sejak ia masuk SMA, ayah Harakotoko ingin sekelas dengan Irie Naoki. Masalahnya, Irie adalah pelajar jenius yang berbanding terbalik dengannya, yang merupakan salah satu pelajar paling bodoh. Sampai kelas 3 pun dia tidak pernah sekelas dengannya. Namun, suatu hari karena rumahnya akan roboh, ayahnya mengajaknya mengungsi sementara di tempat temannya, yang ternyata adalah rumah keluarga Irie. Mungkinkah ini pertanda baik untuk lebih dekat dengan Irie? Ya teman-teman, anime ini sangat aku rekomendasikan untuk kalian tonton tentunya bagi kalian para penyuka anime romance. Ya, dikhususkan untuk ciwi-ciwi lah anime ini tentunya cuy. Kanojo mo Kanojo, hidup kalian gak ada romance-romance-nya, apalagi kalau kalian menyukai genre harem, wajib nonton anime ini. Di sini Naoya baru saja mendapatkan pacar cantik Saki. Meskipun hubungan keduanya layaknya air dan api, tapi cinta mereka nyata macam cinta kalian kepada para waifu. Naoya bersumpah tidak akan pernah mengkhianatinya, hingga tiba-tiba Nagisa, gadis yang sangat imut, mengungkapkan perasaannya padanya. Tak ingin melepaskan gadis imut itu dan sadar tidak bisa mengkhianati Saki, dia mencoba berpikir logis, macam otak kalian yang selalu berpikir logis kalau mikirin waifu. Naoya meminta izin langsung pada Saki untuk pacaran dengan mereka berdua. Intinya teman-teman, bagi kalian pecinta anime harem, wajib nonton anime yang satu ini cuk. Yume Miru dan Shiwa Genjitsu Sugisa. Bagi kalian yang menyukai karakter tsundere, gue jamin kalian gak bakal suka dengan karakter cewek atau main heroine yang ada di anime ini.
Di sini, Wataru Sajo yang jatuh cinta dengan gadis tercantik di kelasnya, Aika Natsukawa, terus mendekatinya tanpa ragu sambil tak berhenti bermimpi cintanya diterima. Namun Wataru pun sadar dengan realita bahwa dia dan si Aika tidak cocok dan mulai menjaga jarak. Sementara si Aika justru penasaran dengan sikapnya pada dirinya. Begitulah kisah romansa remaja ini dimulai. Intinya teman-teman, anime ini sangat tidak worth it untuk kalian tonton tentunya, meskipun kalian adalah penyuka cewek tsundere. Aku jamin itu, cuk. Sainai heroin no Sodate Kata, atau yang biasa kita sebut Saikano. Iya teman-teman, anime yang mematahkan kutukan si rambut pendek yang selalu kalah ini, gue saranin banget untuk kalian tonton bagi kalian yang belum nonton tentunya. Karena anime ini bagus banget dari segi grafiknya dan jalan ceritanya yang tak akan bikin kalian bosan di setiap episodenya teman-teman. Kalau kalian nanya, Bang lo tim siapa sih? Ya, yang pastinya gue tim Utaha Senpai. Meskipun dia kalah, tapi masih terobati lah teman-teman dengan spin-off manganya. Dia menang di spin-off manganya ya teman-teman. Menang cok. Kalau kalian ngeliat endingnya, kalian bahkan ketawa-ketawa. Intinya teman-teman, jangan tanya endingnya, karena gue bakal sakit hati. Ingat-ingat endingnya itu cok. Karena gue bakal teringat, kenapa sih gue masih jomblo juga? Cok lah. Mirai Nikki. Di sini, Yuki adalah seorang penyendiri yang tidak pandai bersosialisasi. Dia lebih suka menulis diari di ponsel dan berbicara dengan teman imajinasinya, Deus Ex Machina, Dewa Ruang dan Waktu. Setelah Deus membawanya berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati dengan 11 orang lainnya, dia menyadari kalau Deus bukanlah imajinasinya saja. Dalam pertempuran Battle Royale, 12 peserta diberikan catatan harian khusus yang dapat memprediksi masa depan. Masing-masing catatan harian memiliki kemampuan unik yang memiliki kelebihan dan kelemahan. Dalam 90 hari ke depan, para peserta harus mencoba bertahan hidup sampai hanya ada satu peserta yang tersisa sebagai pemenangnya dan akhirnya akan menjadi Dewa Ruang dan Waktu yang baru. Intinya teman-teman, bagi kalian yang belum pernah nonton anime yang satu ini, gua saranin tonton karena anime ini seru banget cok. Ya, mungkin cuma itu aja yang bisa gue tampilkan di video kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan kalau bisa, share juga kepada teman-teman wibu kita yang ada di seluruh dunia. Kalau di Mars